Rekan-rekan, setiap figur publik memiliki fondasi. Pendidikan dan pengalaman sosial adalah dua hal yang membentuk cara berpikir dan posisi seseorang di ruang publik. Dalam konteks daerah, latar belakang pendidikan seringkali menjadi simbol kompetensi. Artinya, masyarakat tidak hanya melihat siapa kita, siapa dia, tapi kapasitas apa yang ia miliki. Namun dalam politik daerah, legitimasi tidak cukup jika hanya gelar. Yang jauh lebih penting adalah penerimaan sosial. Ketika seorang figur aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, terlibat dalam forum-forum sosial dan isu-isu publik, maka yang ia bangun adalah kapital sosial. Dan dalam konteks politik, kapital sosial seringkali lebih kuat daripada jabatan formal. Rekan-rekan, dalam politik modern, figur publik tidak lahir begitu saja. Ia dibentuk oleh jaringan, momentum, dan oleh kebutuhan politik tertentu. Artinya, kita perlu bertanya, apakah kehadiran Bu Sherly Djuanda murni ekspresi pribadi sebagai aktivis sosial atau bagian dari konstruksi simbolik yang lebih besar? Perlu rekan-rekan ketahui, dalam banyak kasus di Indonesia Timur, figur perempuan yang aktif di ruang publik seringkali menjadi representasi perubahan. Ia hadir membawa simbol generasi baru, energi baru, dan bahkan harapan baru. Namun, perlu kita ketahui bersama, simbolisme bisa menjadi bagian dari strategi. Simbol yang kuat bisa menyatukan dukungan, memperluas basis, dan memperhalus wajah kekuasaan. Artinya begini rekan-rekan, politik bukan soal kebijakan saja, tapi juga soal persepsi. Ini persepsi ya rekan-rekan. Rekan-rekan, dalam politik daerah, tidak ada aktor yang berdiri sendiri, selalu ada jaringan. Entah keluarga, elit lokal, tokoh agama, maupun struktur pemerintahan. Semuanya terhubung dalam ekosistem kekuasaan. Pertanyaan pentingnya, bukan hanya siapa Bu Sherly Djuanda, tapi dalam konteks peta kekuasaan daerah, ia berada di simpul yang mana? Apakah ia pengambil keputusan, pendukung strategis, ataukah simbol representatif dari jaringan tertentu? Karena dalam teori politik rekan-rekan, kekuasaan bukan hanya jabatan formal. Kekuasaan adalah akses-akses pada jaringan tertentu, sumber daya, dan legitimasi publik. Ketika seorang figur memiliki akses dari tiga hal tersebut, maka ia berpotensi menjadi simbol politik yang signifikan. Ini yang perlu kita ketahui bersama rekan-rekan. Rekan-rekan, setiap figur publik pasti memiliki dua respon, yaitu dukungan dan kritik. Pendukung mungkin melihat representasi perempuan dalam politik daerah, artinya energi baru dalam dinamika sosial dan figur yang dekat dengan masyarakat. Sementara pengkritik mungkin mempertanyakan seberapa besar pengaruh realnya, apakah perannya strategis atau simbolis, apakah ia membawa gagasan atau sekedar citra. Namun rekan-rekan, dalam demokrasi, kritik bukanlah kebencian dan dukungan bukanlah kultus. Analisis terhadap figur publik merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Ini yang perlu kita dalami bersama rekan-rekan. Rekan-rekan, apakah Bu Sherly Djuanda figur publik biasa atau ia sedang menjadi simbol politik baru Indonesia Timur? Jawabannya mungkin belum final. Namun ada satu hal jelas, kemunculan figur-figur seperti ini menunjukkan bahwa peta sosial politik Indonesia Timur sedang bergerak. Ketika peta itu bergerak, akan selalu muncul figur-figur baru, entah sebagai pemimpin, simbol, atau penghubung kekuasaan. Rekan-rekan,
demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kita membaca dinamika di baliknya. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah ini merupakan wajah politik baru Indonesia Timur atau hal biasa dalam sistem demokrasi di daerah? Tulis pendapatmu di kolom komentar.